Shalom, selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Franky Vincentius Latwi Hamalo dari GPIB Jemaat Pelita Kasih Sangata Kabupaten Kutai Timur. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami menikmati keberkatan Tuhan di saat ini. Dan sebelum kami mengawali segala sesuatunya, kami akan mendengarkan firman-Mu dan mohon Tuhan menolong kami. Berkati kami masing-masing dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu menetap, tinggal berkarya, dan menjadi sumber kekuatan dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Mohon ampun untuk segala dosa dan salah kami, dan ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab pagi ini dari kitab Yeremia pasal 4, ayat pertama dan kedua yang menyatakan, "Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan. Kembalilah engkau kepadaku, jika engkau mau menyingkirkan berhala-berhalamu yang menjijikkan dari hadapanku, janganlah terombang-ambing. Jika dalam kesetiaan, keadilan, dan kebenaran engkau bersumpah demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan memohon diberkati dalam Dia dan bermegah dalam Dia." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, seruan untuk kembali kepada Tuhan disampaikan berulang kali oleh Yeremia kepada umat. Mungkin dilakukan supaya umat semakin mengerti dan memahami keberadaannya yang sudah jauh dari Tuhan. Mungkin juga karena umat sudah merasa nyaman dengan kesalahan dan dosa, sehingga sulit membuka hati dan diri pada pertobatan. Namun seruan ini disampaikan berulang kali untuk menegaskan bahwa Tuhan mengasihi umatnya dengan sungguh-sungguh. Tuhan sangat peduli dan tidak akan pernah menyerah untuk menyelamatkan umatnya. Tuhan menegaskan agar umatnya kembali ke kondisi yang diberkati, dan mereka harus kembali kepadanya. Ada sesuatu yang harus umat lakukan, dan ini menjadi perintah Tuhan, yaitu mereka harus menyingkirkan semua berhala-berhala yang pernah mereka buat dan sembah. Mereka harus memutuskan semua yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Mereka harus membuang dosa masa lalu dari pandangannya supaya mereka tidak akan pernah tergoda untuk kembali melakukan hal yang sama. Semua harus diputuskan dan disingkirkan untuk membangun kembali hidup beriman pada Tuhan. Diperlukan kesungguhan dan komitmen dalam diri sendiri untuk mengawalinya. Umat harus bersumpah demi Tuhan yang hidup. Dia harus mengawali dengan janji pada Tuhan dan pada diri sendiri. Mengawali dengan sungguh-sungguh, dengan serius untuk berjuang dengan setia pada Tuhan. Umat harus berjanji setia 100%. Serius untuk menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan satu-satunya yang harus dipuji, disembah, dan dimuliakan.
Karena dengan serius sungguh-sungguh 100% berarti umat mengasihi Tuhan yang harus menjadikan umat itu benar dan diselamatkan Tuhan. Kesungguhan mengasihi 100% ini menuntun mereka untuk menikmati penyertaan Tuhan dan berkat-Nya. Mereka harus berubah dan meninggalkan cara-cara hidup lama yang bertentangan dengan Tuhan. Mereka harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Karena ini satu-satunya jalan terbaik. Satu-satunya cara Tuhan yang terbaik. Mau tidak mau, suka tidak suka, umat harus menerima firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Menerima apa yang Tuhan mau lakukan adalah hal terbaik yang dapat dilakukan oleh umatnya. Tuhan punya hal terbaik dan umat jangan sampai disesatkan oleh keinginan duniawi. Sebaliknya memusatkan perhatian kepada Tuhan untuk diubahkan dari dalam dan dari luar diri sendiri. Umat harus mengetahui dengan segera apa yang Tuhan inginkan dan harus ditanggapi dengan segera. Seruan untuk kembali pada Tuhan harus direspon dengan segera. Tentunya dengan perubahan hati. Agar terjadi juga perubahan karakter dalam diri. Seruan kembali kepada Tuhan harus ditunjukkan dengan perubahan hidup. Umat tidak bisa terus-menerus seperti dulu mengikuti cara-cara dunia, sebab Tuhan menginginkan umatnya. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Beberapa hal kita renungkan di pagi hari ini melalui firman Tuhan saat ini. Yang pertama, dapatkah kita melihat bahwa Tuhan ingin mengubah hidup kita dari yang jelek, buruk menjadi sesuatu yang berharga untuk mewujudkan misi Tuhan di dunia? Apakah kita bersedia menerima cara Tuhan dan prosesnya untuk mengubahkan diri kita? Siapkah kita menunjukkan pengorbanan menjadi alat seturut kehendak? Kesediaan kita menunjukkan bagaimana dan seperti apa ketulusan kita, kejujuran kita, dan ungkapan rasa syukur kepadanya atas keselamatannya yang begitu ajaib dan besar. Kedua, kita seharusnya berani, jujur, dan tulus mengakui kesalahan dan dosa selama ini. Apakah kepada Tuhan, kepada sesama, kepada alam ciptaan Tuhan ini, atau bahkan pada diri sendiri. Karena pengakuan tersebut menolong kita untuk menjauhi apa yang Tuhan tidak inginkan dalam diri kita. Dan membuat kita semakin damai mengasihi Tuhan dalam suka duka hidup ini. Kita harus berjuang agar tidak terjebak dalam pengakuan salah dan dosa sesuka hati kita. Kita harus melakukan pengakuan salah dan dosa. Ya, suka-sukamu Tuhan. Sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Kita harus benar-benar full pada Tuhan dan meminta pengampunan Tuhan. Dan juga memohon agar Tuhan membantu menolong kita membuat perubahan apapun yang diperlukan bagi diri kita. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Roma pasal 10
ayat 9 dan 10 menyatakan demikian. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Yang ketiga, seruan kembali kepada Tuhan berlaku untuk selama-lamanya bagi kita, agar dunia tempat kita ada dan berada menikmati pemulihan dan perubahan dari Tuhan untuk kehidupan masa depan kita. Kita terpanggil mewujud nyatakan seruan tersebut sebagai kesaksian pribadi dan gereja yang terus-menerus menyampaikan kebenaran firman. Semoga melalui kehadiran kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita berani dan tulus mengaku salah dan dosa kepada Tuhan untuk kehidupan yang diberkati, agar banyak orang pun akan melihat kita dan terpanggil melakukan hal yang sama untuk masa depan yang damai dan bahagia bersama Tuhan, damai dan bahagia bersama sesama, dengan ciptaan Tuhan yang lain, bahkan damai dan bahagia dalam diri sendiri. Selamat beraktivitas, selamat melakukan semuanya dengan mengakui Tuhan yang mengasihi akan selalu menolong dan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali menghadap tahta-Mu yang kudus menyampaikan doa dan permohonan kami. Kami mohon kekuatan-Mu menaungi kami. Berikan kami keberanian untuk selalu merenungkan diri kami sebagai manusia yang lemah dan penuh keterbatasan dan kekurangan. Dan bahkan kami pun tidak luput dari salah dan dosa. Tuhan, tolong kami. Mampukan kami dengan kuat kuasa-Mu, agar dalam hari-hari hidup kami selalu mau membuka hati dan diri untuk mengaku salah dan dosa kami kepadamu Tuhan, bahkan kepada sesama dan kepada diri kami sendiri. Karena kami punya kerinduan, kami hadir, kami menikmati kedamaian dan berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Tolong kami, layakkan kami di sepanjang hari ini, ketika kami akan beraktivitas, bekerja dan melayani, dan biarlah kuat kuasa-Mu menyertai kami, dan Engkau berjalan di depan kami, Tuhan Yesus. Campur tangan dan ambil bagian dalam perjalanan kehidupan kami di hari ini, maupun esok yang sudah menanti kami. Mohon kekuatan dan kesehatan yang akan menopang kami, dan mohon keberkatan untuk keluarga yang kami tinggalkan ketika kami akan bekerja dan melayani. Kami mohon kepadamu, karena Engkau ya Tuhan Yesus peduli dan mengasihi setiap keberadaan kami secara pribadi maupun bersama keluarga kami. Juga kami berdoa atas tolong berkati program Morning Call GPIB. Tolong berkati program ini juga dengan para tim-tim IT yang ada di dalamnya. Biar dengan berkat Tuhan, firman-Mu terus disuarakan, digemakan, diberitakan. Dan banyak orang terpanggil bahkan menikmati perubahan pembaruan hidup untuk diberkati oleh-Mu ya Tuhan Yesus. Juga terus memberkati Majelis Sinode GPIB,
juga BP Mupel dan seluruh jemaat GPIB dimanapun berada. Biar melalui program ini sebagai kesaksian hidup kami, bahkan ini menjadi berita yang penuh keberkatan bagi kehadiran kami GPIB dimanapun kami berada. Kami menyerahkan sepanjang hari ini Tuhan Yesus ke dalam pimpinan-Mu, pertolongan-Mu, bahkan berkat-Mu. Dan biarlah kehadiran kami selalu memuliakan nama-Mu dalam kehidupan ini. Mohon ampun untuk segala dosa dan salah kami. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Menjadi sumber kekuatan dalam perjalanan hidup beriman kami. Mohon ampun untuk segala dosa dan salah kami, dan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur untuk pagi ini. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati sahabat GPIB dimanapun berada. Sampai bertemu, sampai berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus. Shalom.